Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman-Nya berkata demikian, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang mengajar, menasihati kita menjadi penjala manusia. Sebagai umat yang sudah percaya, yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, seharusnya kita merekonstruksi tujuan hidup kita. Seharusnya kita merekonstruksi lagi apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai orang percaya, dan salah satunya adalah menjadi penjala manusia. Itu berarti bahwa apapun kesibukan kita dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha apapun, tapi kita ingat bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjadi penjala manusia. Hal ini jelas kata Yesus dalam ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang tadinya mereka menjadi penjala ikan, sekarang Yesus mau mereka menjadi penjala manusia. Dan saya percaya itu pun berlaku bagi kita sebagai umat, sebagai pengikutnya, sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi penjala manusia. Nah, supaya kita bisa menjadi penjala manusia yang baik, yang efektif, ada beberapa syarat yang dituntut dari kita. Yang pertama dalam ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kamu akan kujadikan. Artinya bahwa ada suatu proses yang harus kita lalui untuk berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Untuk kita mengikut Yesus, dengan kita menjadi penjala manusia, kamu akan kujadikan. Ada pembentukan dari Tuhan, ada proses dari Tuhan untuk kita menjadi penjala manusia. Kamu akan kujadikan. Jadi sebagai umat kita harus mau diproses ketika kita mau menjadi penjala manusia, supaya kita bisa menjala yang banyak dan efektif, maka kita harus siap diproses oleh Tuhan. Dan kalau kita bicara proses, pasti itu hal yang tidak enak atau tidak menyenangkan. Tapi itulah cara Tuhan untuk memproses kita supaya kita efektif menjadi penjala manusia. Yang kedua, yang dituntut dari kita sebagai penjala manusia, ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, yaitu mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus artinya bahwa Kristus di depan, kita di belakang. Jadi supaya kita menjadi penjala manusia, maka hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah mari kita ikut apa yang maunya Kristus. Apa yang Kristus tuntut dari kita, yaitu yang kita laksanakan. Karena kita sebagai pengikut Kristus, ya kita ikut apa yang Kristus perintahkan, apa yang Kristus ajarkan, apa yang Kristus teladankan dalam hidup kita, itu yang harus kita ikuti. Itu yang dimaksud dan mengikuti dia.
Jadi tidak bisa kita menjadi penjala manusia sementara kita tidak mencontohi Kristus, sementara kita tidak mengikut Kristus. Tidak bisa. Tuhan mau supaya kita jadi pengikut Dia, itu berarti bahwa ikuti maunya Dia. Ikuti apa yang menjadi petunjuk Dia, ikuti apa yang Dia rencanakan, apa yang Dia rindukan, itu yang harus kita laksanakan. Karena ketika kita melaksanakannya, saya percaya kita bisa menjadi penjala manusia yang baik, menjadi penjala manusia yang efektif, menjadi penjala manusia yang akhirnya menjala manusia sebanyak-banyaknya. Dan kita harus pahami bahwa menjadi penjala manusia artinya bahwa kita membawa semua orang itu untuk datang kepada Yesus, untuk percaya siapa Yesus dan menjadi murid Kristus. Itu yang menjadi tugas kita menjadi penjala manusia. Kita membawa orang datang kepada Kristus dan supaya dia menjadi murid Kristus. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita supaya kita menjadi penjala manusia yang baik, ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Mereka meninggalkan ayahnya, artinya bahwa harus ada yang harus kita korbankan. Jadi di sini hal yang ketiga menjadi penjala manusia berarti kita harus mau berkorban. Tidak mungkin kita bisa jadi penjala manusia yang baik, yang efektif, yang berdampak kalau kita tidak mau berkorban. Berkorban apa saja? Dalam konteks di sini mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Jadi harus ada kerelaan untuk berkorban bagi saudara dan saya, baik berkorban dari segi waktu, tenaga, uang, materi, pikiran, apapun juga. Kalau kita mau menjadi penjala manusia. Jadi kita belajar dalam hidup kita bahwa apapun kesibukan kita, tugas tanggung jawab kita, kita punya kewajiban untuk menjadi penjala manusia. Dan karena itu kita dituntut untuk kerelaan berkorban tentang apapun juga, dalam hal apapun juga. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi penjala manusia yang baik. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadi penjala manusia. Supaya kami menjadi penjala manusia yang baik, yang efektif, yang berdampak. Tolong kami supaya kami mau diproses, tolong kami supaya kami mau mengikut Kristus, dan tolonglah kami supaya kami mau berkorban. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, beri kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.